81 tahun sudah Indonesia merdeka. Angka ini bukan tergolong angka yang mudah. Namun angka ini sudah menunjukkan bahwa angka yang menuju dewasa, bahkan dibilang angka yang matang untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Dahulu kita memaknai bahwa kemerdekaan adalah bebas dari penjajah. Namun bagaimana kabarnya dengan era saat ini? Bagaimana kabarnya dengan generasi masa kini maupun masyarakat yang ada di Kalimantan Utara memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang di tahun ini berusia 81 tahun. Saya Husein Jonegoro, pemirsa tuan rumah Kaltara Bicara, dan pada hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu dan langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Komandan Kodim 0903 Bulungan, Kolonel Infanteri Dwi Hendra Jaya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Salam hormat, Komandan. Kemudian yang berikutnya pemirsa, ada Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bulungan, Bapak Darmawan Esos MAP. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Merdeka. Merdeka. Wah, ini setiap profesi ada salamnya masing-masing. Satu dari salam hormat kalau Pak Darmawan kita merdeka begitu. Siap. Mengingat bulan ini adalah bulan kemerdekaan begitu ya Bapak ya. 81 tahun bukan angka yang dibilang masih muda lagi. Sudah bisa dibilang dewasa atau matang. Saya ingin melihat dari perspektif dari Komandan dan juga Pak Darmawan begitu, bagaimana memaknai kemerdekaan Republik Indonesia di masa kini. Saya mulai dari Komandan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Makna kemerdekaan itu sebenarnya cukup luas, tetapi yang paling utama adalah kita maknai dulu inilah rasa syukur. Rasa syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ terjelas tertuang atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disitulah kita mendapat kemerdekaan. Seperti yang Mas bilang juga tadi sama. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah suatu kebebasan. Kebebasan dari penindasan, kebebasan dari penjajahan. Tetapi yang paling penting adalah kita memaknai kemerdekaan ini bagaimana kita bisa berdaulat. Bagaimana kita tidak bergantung nasib kita terhadap orang lain atau dengan bangsa lain. Oleh karena itu makna dari kemerdekaan ini marilah kita isi usia Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini dengan karya-karya nyata yang nanti di ujungnya adalah tentu kita mencapai bangsa yang berdaulat dan dapat dihargai oleh negara lain, dan tentunya kita dapat mesejahterakan rakyat Indonesia secara utuh, adil dan makmur. Baik, luar biasa ini ya. Ada beberapa poin yang saya highlight, terutama ini ada berdaulat dan juga memberikan karya-karya nyata. Nanti kita akan melihat juga pemirsa lebih dalam bagaimana dari Kodim 0903 ini berkecimpung di masyarakat, bagaimana memerdekakan dengan caranya masing-masing. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Darmawan terlebih dahulu. Ya. Ini kalau menurut Pak Darmawan sendiri makna kemerdekaan dari kacamata Pak Darmawan, Bakes Bangpol, seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih. Makna dari kemerdekaan tidak jauh apa yang disampaikan oleh Pak Dandim 0903 Bulungan. Tentu kita rasa syukur yang ke-81 ini, paling tidak khususnya yang ada warga Kabupaten Bulungan yang ada, untuk bersama-sama mempererat tadi persaudaraan, gotong royong, menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila, mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga kita bekerja lebih giat, berinovasi, tidak usah lagi kita mendikotomikan nasionalisme dan segala macam. Yang penting hanya satu di dada kita, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila lah dasarnya kita. Jadi itulah sebenarnya makna bagaimana dasar itu kita menjadikan untuk memacu kita. Mari kita berlomba-lomba untuk memajukan daerah ini maupun bangsa. Jangan sampai ada perselisihan antara suku dengan suku, dengan agama dengan agama. Kita tinggalkan semua kita isi kemerdekaan ini dengan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan hanya satu untuk kemajuan Indonesia dan daerah kita Kabupaten Bulungan. Itu.
Luar biasa. Ada beberapa poin juga saya highlight, mengisi dengan hal positif, kemudian adalah memperkuat rasa nasionalisme, mengikat patri begitu ya, mematrikan diri dengan NKRI adalah harga mati dan berpegang teguh pada Pancasila dan tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Ini satu perspektif dari Pak Darmawan dan juga Pak Dwi ini yang membukakan dalam obrolan kita di Kaltara Bicara pada hari ini begitu ya. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah benar-benar masyarakat kita sudah merdeka? Merdeka dari belenggu, merdeka berpendapat, merdeka untuk melakukan hal-hal yang masih sesuai koridor dan juga sesuai Pancasila. Saya ingin karena tadi sudah dari Komandan, saya ke Pak Darmawan terlebih dahulu deh. Ya tentu ekspektasi kita yang berkaitan dengan kebebasan dan segala macam untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini, ya seperti yang kita ketahui sekarang siapa saja untuk mengkritisi dipersilahkan, untuk memainkan ruang-ruang kekurangan-kekurangan yang kita untuk mengkritisi untuk demi kemajuan, itu kan punya diberikan keleluasaan. Tentu yang kita inginkan adalah yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat, gunakan itu dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak bisa juga kita harus memaksakan kehendaknya kita. Tentu kita harus percaya hari ini kepada pemerintah kita, pemimpin kita, yang benar-benar untuk memajukan daerah maupun bangsa dan negara. Jangan sampai kita terpengaruh dari isu-isu maupun orang-orang yang memang mau memperkeruh dengan suasana. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah maju. Maka ruang yang diberikan kebebasan itu tapi mempunyai etika yang jelas, punya koridor yang jelas. Jadi kita saling menghormati, tidak ada satupun pemerintah untuk melarang kita untuk menyampaikan pendapat karena itu disesuaikan dengan undang-undang. Tetapi makna itu juga harus kita sadari, betapa kita juga punya sekat karena kita orang Indonesia, kita bukan orang luar negeri. Jadi ada etika, moral dan budaya kita ketimuran itu yang harus kita pegang. Terima kasih. Menjunjung adab dan etika itu menjadi poin utama. Dan ketika NKRI harga mati sudah ada di dada, yakin dan 100% pasti tidak akan ada atau terpengaruh dengan hoax ataupun ujaran kebencian dan bisa memikirkan dengan jernih dan berpikir sebelum sharing. Setuju, Bapak? Setuju. Oke. Setuju. Kalau tadi itu dari perspektif Bakes Bangpol. Nah, ini sebagai sering begitu ya, Bapak. Saya sering melihat bahwasanya Kodim ini sering sekali menyambangi masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sekadar hadir dan tidak hanya sekadar menjaga wilayah, namun juga hadir tengah-tengah masyarakat memberikan solusi. Apakah kalau misalnya dari fakta lapangan, masyarakat di Kaltara khususnya sudah betul-betul merdeka? Iya. Kalau secara real, tentu kita sudah merdeka. Kemudian merdeka itu kan tadi secara harfiahnya kita bebas. Tetapi bebas itu kan juga ada batasan. Bebas kita diatur dengan undang-undang. Bebas kita diatur oleh aturan-aturan. Nah, terkait dengan tugas pokoknya kami TNI khususnya Angkatan Darat dan bahkan kami Kodim 0903 itu adalah salah satu komando kewilayahan, di mana tugas pokok dari komando kewilayahan ini adalah pembinaan teritorial, Mas. Ya. Dan pembinaan teritorial ini juga sebagai fungsi utamanya di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Kenapa kita bisa bilang fungsi utama? Karena ini adalah kita dibebankan tugas untuk pemberdayaan wilayah, khususnya pertahanan darat. Nah, dalam pemberdayaan wilayah pertahanan darat ini kita mempunyai aspek-aspek apa sih yang kita bina? Yang kita sering kenal adalah geodemokonsos, geografi, demografinya maupun kondisi sosialnya, atau mungkin dengan kata lain sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sarana dan prasarana nasional yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Nah, beranjak dari itu adalah kita tetap menunggal dengan rakyat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, harapannya dengan kata merdeka tadi yang disampaikan oleh Mas, tentunya masyarakat Bulungan tentu sudah merdeka. Buktinya kalau ada mau demo kita nggak pernah
melarang ya. melarang. Tidak pernah melarang. Tetapi tadi ada koridornya, ada aturan-aturannya dan bagaimana gitu. Iya betul. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Komandan dan juga Pak Darmawan bahwasanya ketika menyampaikan pendapat pun juga kita harus melihat koridor-koridor undang-undang tersebut dan kebebasan pers itu kan juga diatur begitu ya. Ketika kita menyuarakan apapun ya kembali lagi, gitu kan? Karena bebas bukan berarti bebas betul-betul bebas begitu ya. Namun ada beberapa yang harus kita pikirkan. Nah, kalau misalnya saya tanyakan juga dari berbagai sektor yang Bapak tangani, dari Pak Dwi sendiri ataupun Pak Darmawan sendiri, ini kan pasti ada indikatornya bagaimana satu wilayah atau masyarakat begitu dikatakan sudah bebas merdeka. Nah, kira-kira kalau dari Pak Dwi sendiri yang sering di lapangan bertemu dengan masyarakat, indikator apa yang bisa dikatakan bahwa mereka merdeka begitu? Kalau kita bicara indikator sangat mudah, Mas. Masyarakat pergi ke pasar nyaman. Kemudian masyarakat pergi ke kantor atau pergi ke kebun sesuai dengan profesinya masing-masing itu aman, nyaman, tanpa ada gangguan apapun. Kemudian dari pergaulan tanpa adanya rasa takut mau keluar malam pun merasa aman. Itu adalah salah satu indikator bahwa memang keamanan, stabilitas keamanan di wilayah kita ya cukup baik dan cukup kondusif. Sepakat. Ya. Ini saya sebagai pendatang, saya sepakat. Saya sering sekali, kadang dalam intensitas frekuensinya lah ya, tertinggal kunci itu tetap aman. Aman. Berarti Masyarakat parkir motor depan merdeka rumah ya? aman, nggak hilang. Saya amazed banget dengan warga Bulungan khususnya, Komandan dan juga Pak Darmawan. Tidak hilang sama sekali, itu luar biasa. Berarti artinya Kamtipmas itu sudah menjadi indikator begitu di sini. Nah, kalau dari Bakes Bangpol seperti apa nih Pak Darmawan? Ya, kita akan dibantu dengan komitmennya pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil dan Porkopimda yang ada, yang selalu berkomunikasi yang begitu luar biasa harmonisnya, termasuk juga dengan tokoh-tokoh adat masyarakat. Dan ada statement yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk membangun Bulungan ini tidak ada namanya suku Jawa, suku Bugis, yang ada adalah warga Kabupaten Bulungan. Dan itu menjadi komitmen bersama kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Kamtipmas yang ada di Kabupaten Bulungan. Luar biasa dengan Porkopimda, kita juga sering melakukan diskusi, dialog dengan Porkopimda dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Dan yang sangat penting, hari ini di kemerdekaan kita yang ke-81, saya ingat waktu saya masih mengabdi di kecamatan saya, itu jalanan masih belum bisa kita lalui. Karena lumpur sama sekali, daerah Pimping itu belum ada sama sekali. Yang sekarang sudah luar biasa. Belum lagi masyarakat kita dari Pesok sampai ke Tias, itu sekarang sudah luar biasa. Semua akses internet apapun sekarang sudah luar biasa. Itu apa artinya? Bahwa ya kalau soal kekurangan di satu sisi di lain, ya masih adalah kekurangan yang harus kita benahi. Ya tapi ini sudah sangat luar biasa lonjakannya. Tinggal kita kepada masyarakat untuk bergerak bersama untuk mengejar ketinggalan yang memang harus kita kerjakan. Ya kita berharap dukungan support kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah ini terhadap seluruh Porkopimda yang luar biasa untuk menggerakkan usus pembangunan yang ada Kabupaten Bulungan. Yang hari ini yang sampaikan tadi, kunci pun ditinggal kendaraan di jalan itu aman. Iya, depan rumah pun aman, Pak. Betul, aman. Dan itu kita pastikan ya sampai sekarang masih aman. Nah itulah sinergitas kita antara pemerintah daerah dengan Porkopimda dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Gitu. Baik, artinya ini dari indikator sudah jelas. Kalau dibilang merdeka, tadi dari perspektif dari Bakes Bangpol sudah disampaikan, dari Pak Dwi juga sudah disampaikan dengan jelas. Namun pasti menemukan tantangan-tantangan atau realita di lapangan yang pasti sering banget ditemukan. Tapi kita jeda sejenak Bapak, karena kita akan kembali seusai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara, berani berbicara, berani bersuara untuk Kalimantan Utara.